Halo teman-teman semua, Iqbal Handiri, nama saya Tarkal Pandey Permadi dengan NIM C1117. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi fisiologi reproduksi organisme akuatik selama 1 semester saya mempelajarinya. Oke, untuk yang pertama itu ada ciri seksual dan ciri primer dan sekunder dari seksual ikan. Untuk ciri seksual itu sendiri yaitu adalah ciri seksual yang membedakan antara jantan dan betina. Ciri seksual itu dibagi menjadi dua, yaitu ada ciri sekunder, ada ciri primer serta ciri sekunder. Untuk ciri seksual sekunder itu adalah ciri seksual yang tidak terlihat dari luar tubuh atau itu perkembangan yang dapat di dalam. Untuk ciri seksual sekunder adalah ciri seksual yang berkembang yang dapat kita lihat menggunakan kasat mata. Jadi ciri seksual yang dapat kita lihat misalkan seperti perutnya yang membesar atau mungkin dari kematangan warnanya. Untuk ciri seksual itu sendiri dibedakan lagi menjadi dua, yaitu ada dikromatisme serta dimorfisme. Untuk dikromatisme itu sendiri merupakan ciri seksual yang dibedakan dari warnanya, atau misalkan ketika ikan gupi yang warna jantannya cenderung lebih cerah dan ikan betina itu warnanya cenderung lebih pudar. Untuk ciri seksual sekunder dimorfisme merupakan ciri seksual yang membedakan dari bentuk tubuhnya. Contohnya saja seperti ikan cupang jantan yang bentuknya jauh lebih langsing dan jauh lebih kokoh, lebih bagus bentuknya daripada ikan betina. Oke, untuk materi selanjutnya itu adalah perkembangan gonad dan gambaran histologis. Perkembangan pada gonad pada ikan itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan serta faktor fisiologis dari ikan itu sendiri. Perkembangan gonad dapat diartikan sebagai kematangan dalam memproduksi sel gamet. Kematangan gonad dapat diartikan sebagai TKG atau tingkat kematangan gonad yang terdiri dari 5 tahapan. Untuk tahapannya itu sendiri ada tahap immature, maturing, mature, dan span. Tahap immature merupakan fase di mana perkembangan gonad masih belum sempurna dan belum bisa menghasilkan sel gamet. Untuk fase maturing adalah fase di mana perkembangan gonad sudah mulai terlihat dan ada beberapa gonad yang mulai dihasilkan oleh ikan. Untuk fase mature itu di mana gonad sudah sepenuhnya siap digunakan oleh ikan untuk melakukan perkawinan, serta fase span merupakan fase di mana ikan telah melewati masa perkawinannya atau fase istirahat di mana ikan telah melaksanakan tugasnya untuk berkawin. Lalu selanjutnya ada materi GSI dan HSI. Untuk GSI itu sendiri merupakan gonosomatic index atau merupakan perbandingan gonad dengan berat seluruhnya dari ikan. Jadi untuk GSI ini sendiri merupakan perbandingan antara berat gonad dibandingkan dengan berat keseluruhan tubuh ikan. Untuk HSI itu sendiri merupakan hepatosomatic index atau merupakan perbandingan berat hati dengan bobot ikan seluruhnya. Untuk GSI itu sendiri itu berguna untuk menjadi indikator tingkat kematangan gonad atau TKG dari ikan itu sendiri. Sementara untuk HSI itu berguna untuk mengukur bagaimana tingkat dari kematangan gonad, yang dimana HSI atau hati ini merupakan energi cadangan dari ikan. Jadi ketika ikan itu memiliki energi cadangan lebih, maka bisa digunakan untuk melakukan perkawinan. Untuk rumusnya sendiri akan tertera di dalam video ini. Lalu untuk HSI dan GSI ini sendiri berhubungan satu sama lain, dimana untuk HSI ini sendiri dan GSI merupakan tingkat dari kematangan gonad atau merupakan fase perkawinan dari ikan itu sendiri. Jadi ketika HSI itu naik, maka dapat dipastikan bahwa ikan belum melakukan perkawinan atau masih memiliki energi cadangan yang lebih. Untuk ketika HSI itu rendah, maka ikan berarti telah melaksanakan tugasnya atau telah melakukan fase perkawinan dikarenakan energi cadangan dalam tubuhnya telah digunakan. Untuk HSI ini sendiri dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu dari faktor makanan, lingkungan, atau mungkin dari faktor fisiologis dari ikan itu sendiri. Materi selanjutnya ada diameter telur serta fekunditas. Diameter telur merupakan ukuran untuk melihat seberapa jauh gonad telah berkembang. Diameter telur dari setiap spesies itu memiliki diameter telur yang berbeda-beda. Jadi untuk diameter itu sendiri atau besar dari telur itu sendiri berbeda sesuai dengan tingkat kematangan dari gonad atau dari jenis dari ikan itu sendiri. Untuk dari diameter itu sendiri itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan serta faktor fisiologis dari ikan itu sendiri. Ketika ikan memiliki telur yang jauh lebih besar, itu bisa saja menandakan oleh beberapa penelitian. Salah satunya ada dari penelitian dari Close et al. 2013 yang menunjukkan bahwa ketika ikan memiliki diameter telur yang besar, itu menandakan bahwa dia merupakan ikan amphidromus atau dia ikan yang bermigrasi. Misalkan dia dari air laut dan memijah di air tawar, atau dari air tawar dan memijah di air laut. Fungsinya sendiri untuk memastikan bagaimana gonad atau
anakan dari ikan itu sendiri dapat melanjutkan hidupnya. Ketika ikan itu memiliki diameter telur yang cenderung lebih sedikit, itu menunjukkan bahwa ikan ini bisa saja bukan merupakan ikan migrasi. Nah, dari diameter ini sendiri dapat kita sambungkan dengan fekunditas, atau seberapa banyak telur yang matang atau telur yang siap untuk menjadi generasi selanjutnya yang dikeluarkan oleh ikan. Jadi ketika diameter dari telur itu sendiri besar, dapat dipastikan fekunditas dari ikan itu tersebut kecil, dikarenakan gonadnya itu sendiri memiliki kandungan atau jumlah telur yang lebih sedikit daripada diameter telur yang lebih kecil. Jadi ketika ikan memiliki diameter telur yang kecil, dapat dipastikan dia memiliki fekunditas yang cukup tinggi. Sedangkan ketika ikan itu sendiri merupakan spesies yang menghasilkan telur yang jauh lebih besar, atau ikan yang biasanya itu bermigrasi, itu cenderung memiliki fekunditas yang rendah. Untuk materi selanjutnya, itu ada induksi hormonal atau hipofisa. Induksi hormonal itu digunakan untuk meningkatkan hormon pada tubuh ikan. Biasanya induksi hormonal ini dilakukan secara eksternal dan disuntikan ke dalam tubuh ikan. Fungsinya apa? Fungsinya untuk meningkatkan kadar hormon dalam tubuh ikan yang dapat merangsang atau untuk merangsang kematangan gonad, misalkan dari kematangan spermanya atau mungkin dari kematangan telur itu sendiri. Biasanya induksi ini digunakan untuk merangsang atau untuk merangsang indukan agar memijah secara lebih cepat dan tidak mengikuti dari musim kawinnya yang cenderung lebih lama. Biasanya hormon yang disuntikan itu berupa GnRH, FSH, atau mungkin LH. Dari hormon eksternal ini biasanya didapatkan oleh kelenjar hipofisa dari ikan atau dari spesies lain yang kita olah sedemikian rupa agar menghasilkan hormon yang dapat disuntikan ke dalam tubuh ikan itu sendiri. Lalu kita juga telah belajar mengenai rekayasa kelamin. Rekayasa kelamin merupakan teknik untuk memutarbalikan atau melakukan sex reversal kepada ikan. Biasanya sex reversal ini digunakan untuk meningkatkan jumlah atau meningkatkan seks atau jenis kelamin dari ikan yang dihasilkan oleh indukan. Biasanya ini dilakukan pada ikan-ikan budidaya untuk makanan atau ikan-ikan yang dibudidayakan untuk menjadi ikan hias. Biasanya ketika itu ikan hias, itu yang dicari adalah ikan yang jantan. Dan ikan betina cenderung tidak terlalu diinginkan. Oleh karena itu, sex reversal di sini berfungsi untuk meningkatkan presentase dari jenis kelamin yang kita inginkan. Untuk sex reversal itu sendiri biasanya menggunakan hormon 17A metil testosteron, penghambat aromatase atau aromatase inhibitor. Nah, ketiga bahan ini biasanya digunakan untuk melakukan sex reversal agar kita mendapatkan anakan atau calon generasi selanjutnya yang kita inginkan dari jenis kelaminnya. Lalu kita juga telah mempelajari preservasi gonad. Preservasi gonad ini sendiri merupakan teknik untuk menyimpan atau mungkin untuk menyimpan dalam jangka waktu yang lama. Biasanya preservasi gonad ini dilakukan pada ikan jantan atau pada sperma ikan. Untuk sperma ikan sendiri biasanya kita dapatkan atau kita pijah dari ikan itu sendiri, bisa kita pijah sendiri atau kita stripping, atau bisa kita matikan ikannya lalu kita memijah dari gonad ikan itu sendiri. Biasanya preservasi gonad ini dilakukan pada ikan jantan dan tidak pada ikan betina. Kenapa? Dikarenakan sperma ini merupakan sel yang dapat hidup ketika disimpan dalam suhu yang suhu tertentu yang dapat memperpanjang umurnya. Sementara untuk telur sendiri, dia memiliki masa atau memiliki umur yang jauh lebih pendek daripada sperma. Untuk teknik itu sendiri, biasanya kita menggunakan teknik kriogenik ya. Jadi di mana teknik ini menggunakan suhu rendah, yang biasanya ini suhunya merupakan suhu nitrogen cair, atau dapat dilakukan pada suhu minus 20 derajat. Itu bisa kita taruh pada freezer. Jadi ketika kita melakukan preservasi gonad, kita dapat menggunakan larutan extender atau larutan pemanjang usia daripada untuk sperma ini. Kita bisa menggunakan madu, air kelapa, ataupun larutan isotonik yang berfungsi sebagai nutrisi agar sperma ini tetap hidup selama kita simpan. Lalu yang terakhir, kita juga telah mempelajari tentang bioassay atau merupakan teknik untuk melakukan uji analisis hayati pada organisme. Biasanya bioassay ini dilakukan untuk mengetahui penyakit atau patogen, atau mungkin dapat mengetahui toksisitas daripada ikan itu sendiri. Biasanya teknik bioassay ini dilakukan menggunakan mesin ELISA atau enzim immunosorbent assay. Jadi mesin ini dapat mengkategorikan atau melisiskan dari sel jaringan makhluk hidup. Sampelnya itu dapat kita analisis bagaimana kandungannya, bagaimana berapa proteinnya, karbohidratnya, atau mungkin ada DNA atau RNA bakteri atau virus yang terkandung dalam sampel kita. Oleh karena itu, ELISA ini sangat berfungsi sekali untuk mengetahui penyakit atau mungkin jenis-jenis toksik di dalam tubuh ikan itu sendiri. Oke, mungkin untuk selama satu semester ini kita telah mempelajari tadi yang pertama ada ciri seksual primer dan sekunder, ada perkembangan gonad, ada GSI HSI,
diameter telur dan fekunditas, induksi hormonal, rekayasa kelamin, preservasi gonad, serta bioside. Dari materi-materi ini kita telah mempelajari berbagai macam hal yang kita butuhkan untuk dapat mereproduksi atau mungkin mempelajari bagaimana fisiologis dari ikan itu sendiri. Oleh karena itu, untuk teman-teman yang ingin sekali untuk mempelajari hal tersebut, bisa saja teman-teman untuk mempelajarinya dalam internet atau jurnal yang tertera dalam video ini nanti. Oke, mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin penasaran mengenai bagaimana ikan bereproduksi dan bagaimana dari fisiologis ikan itu sendiri. Semoga video ini bermanfaat. Saya Torik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.